Salawat salam juga dapat tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah meneladani kita dengan segala akhlak mulianya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada rangkaian acara pada hari ini pertama pembukaan, yang ketiga tausiah Nabi, yang keempat pengumuman dan pemberian hadiah, dan yang terakhir penutup. Dan sebelum acara kita laksanakan, maka marilah kita sejenak bersolawat dalam hati sebagai rasa hormat kita terhadap junjungan Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ketika salawat terus mengalir, maka membuat rasa hati untuk dapat terus mengagungkan hari suci kelahiran Nabi. Rasa syukur tiada terkira saat kita masih diberikan usia untuk dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tercinta, Nabi akhir zaman, Nabi sejuta umat, dan Nabi tempat memohon syafaat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berharap akan dapat berkumpul bersama beliau di surga neraka. Dan tiada rasa syukur paling indah, tiada upaya paling bermakna selain mengikuti dengan khidmat seluruh rangkaian acara. Untuk itu, agar dapat berjalan dengan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu. Mari kita buka dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin. Semoga hari ini dapat berkah dan berkah. Selanjutnya, mari kita sambut dari SDN Negeri 01 Bali kepada yang terhormat Mendhuawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes Munir Fatullah, yang kami hormati Bapak Maman Adi Saputro selaku Komite Sekolah SDN Negeri 01 Batu, yang kami hormati Ibu Eko selaku Bendahara Komite SDN Negeri 01 Batu, yang kami hormati pula pengurus paguyuban kelas 1 sampai dengan kelas 6 SDN Negeri 01 Batu, serta yang selalu kami banggakan Bapak Ibu keluarga besar SDN Negeri 01 Batu, anak-anakku semua yang mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara virtual. Mudah-mudahan kalian semua meskipun di rumah bisa mengambil hikmah dari peringatan Maulid ini. Puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan nikmat sehat yang utama kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita keluarga besar SDN Negeri 01 Batu dapat menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
1443 Hijriah dengan tema Pererat ukhuwah Katonia atau kebangsaan sampaikan rahmatan lil alamin yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi Muhammad tahun ini dapat membawa kita menjadi umat yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Juga kita wajib selalu meneladani ajaran-ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nanti kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Kiai Haji Munir Abdullah. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan akan membawa kita lebih baik dari sekarang. Bapak Ibu yang pasti, Bapak Munir Abdullah ini ayahanda Belgis di sekolah Muslim Cendekia, sekolah muda yang berada di dalam jiran tetangga saya kemudian satu bujur kemarin pada saat pembahasan kita sekolah rujukan juga menjadi kita saling belajar. Itu Ibu Bapak mari kita ikuti bersama tausiah dari beliaunya, pembicaranya, dan apa yang beliau sampaikan lebih kebaikan. Ada maaf. Saya akhiri bila taufiq dan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Nining. Selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu yakni tausiah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kiai Haji Munir Abdullah. Kepada beliau dipersilakan. Pak, Bu Niki masuk ke untuk ambil gambarnya juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wal wafa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu a'lim. Para bapak, ibu, dewan guru yang terhormat, Bapak Maman, Ibu Eko dari jajaran komisi, lebih khusus dari Ibunda Nini Jadul selaku kepala SDN Negeri 01. Dan beliau dikaruniai kesehatan dan keberkahan. Anak-anak sekalian yang ada di rumah masing-masing, semoga kalian semuanya bisa menjadi kebanggaan Bapak Ibu SDN Negeri. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang Maulid Nabi, nanti kita berbicara tentang manusia besar, manusia luar biasa. Yang kebesaran dan keluar biasaannya berbeda dengan orang-orang besar luar biasa yang. Kenapa demikian? Kalau kita kenal yang terhormat Bapak Proklamator Negara Republik Indonesia Insinyur Bapak Soekarno,
Beliau hebat karena beliau telah melahirkan sejarah luar biasa. Apa? Sebagai proklamator negara Republik. Kalau kita kenal Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau besar karena beliau adalah yang melahirkan organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama. Kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau besar karena melahirkan sejarah. Beliau adalah pendiri Muhammad. Karena ada Bung Tomo, ada Bung Hatta. Bung itu kayaknya yang besar Pak Maman hanya 2. Kalau kita mengatakan Bung Maman itu sampah, itu nanti tidak baik. Bapak Ibu sekalian, apalagi Bu. Tapi kalau baginda caranya berbeda dengan mereka tadi. Alam semesta, utamanya makhluk dunia yang bernama manusia, itu kenal yang terhormat Insinyur Soekarno. Mereka kenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kenal Pangeran Diponegoro, kenal Cut Nyak, kenal Ibu. Mereka kenal setelah mereka itu ada dan lahir dan menorehkan sejarah luar biasa. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum beliau itu dilahirkan di dunia, alam semesta, utamanya makhluk malaikat, jin, setan, iblis, sudah kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Insinyur Soekarno sebelum lahir nggak kenal, Indonesia nggak. Haji Ahmad Dahlan nggak kenal orang Muhammadiyah. Mereka kenal setelah mereka itu lahir dan meningkat sejarah. Tidak. Setiap kita membaca sholawat, seringkali nama beliau itu diagungkan. Dalam sholawat tersebut, mulai makhluk-makhluk malaikat, mereka yang ada di alam kosmos, mikrokosmos. Berbahasa kitabnya ada alam nasut, alam jabarut, alam malakut. Di sana sudah menyambut datangnya Rasulullah SAW. Dan ini saya menyampaikan sebuah syair. Syair ini pernah ditulis dengan tinta emas dan ditempelkan di dinding Ka'bah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum pernah mengenalnya segera bisa haji dan ketepatan saya dulu kuliahnya jurusan sastra Arab. Senang dengan syair-syair, karangan-karangan yang ini. Profesor Dr. Ahmad Syauqi dari Mesir pernah mengatakan bagaimana gambaran sambutan alam atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Widal huda bal kainatu fiha. Famuz zamani tabassum wa zana. Wal ruhu yaqtulu salsala fi salsati wal qalamul badi'a. Wal 'arsyu yasbu wal 'adiratu tashtadi wal muntaha wasidratul asma. Enggak saya teruskan sebab saya teruskan Bapak Ibu juga kayaknya enggak ngerti. Mohon maaf, saya punya kelebihan yang panjenengan enggak bisa. Panjenengan juga pasti punya kelebihan lain yang lebih luar biasa yang saya bisa. Dikatakan oleh Ahmad Syauqi terjemahan kitabnya, telah lahir Nabi sang pembawa hidayah. Dengan lahirnya apa yang ada menjadi bercahaya. Di bibir zaman tersunting sesedap senyuman manis penuh dan dipimpin Panglima Malaikat Jibril, rombongan dari malaikat tentara langit turun berkeliling berdiri tegak penuh hormat kepada sang jabal bayi pembawa rahmat yang merupakan berita gembira bagi dunia dan agama. Setelah ia lahir, Aras hingga sana milik Allah Subhanahu wa Ta'ala memancarkan cahaya. Surga Hadri Qadul Qudus Sidratul Muntaha bermandi sinar terang benderang demi menyambut datangnya sang jabal bayi pembawa. Bila kita pinjam istilahnya Syekh Abdul Rahman Al-Jibai, panjenengan banyak hafal menjelang Mahalul Qiyam,
Fahazal arsyu tarbau bersisa. Fahazal bergerak-gerak. Al-arsyu singgasana Allah Ta'ala. Tarabat teramat sangat senang. Wasibsyaru dan berbahagia. Yang berbahagia atas lahirnya Rasulullah bukan hanya mereka yang sudah beriman kepada Allah. Orang kafir pun, orang yang belum kenal Allah itu ikut gembira. Makanya kalau tadi antara lain tema ini menuju kepada rahmatan lil alamin, ukhuwah watoniyah, artinya adalah persaudaraan kita sama-sama NKRI, Negara Republik Indo. Dan terbukti pada waktu Rasulullah itu hidup di Mekah, kurang lebih 13 tahun di Mekah, Rasulullah luar biasa, godaan, tantangan, bahkan intimidasi pembunuhan, sehingga Rasulullah harus hijrah, menyelamatkan para sahabat dan akidah, pertama ke Habasyah, kedua ke Thaif, yang ketiga ke Yasrib yang sekarang terkenal dengan waktu Rasulullah hadir ke Madinah. Di Madinah itu ada dua suku yang besar. Suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus itu dekat dengan mereka Yahudi. Suku Khazraj itu dekat dengan mereka Nasrani. Rasulullah hadir, itu mereka sangat gembira. Sebab apa? Mereka yakin hadirnya Rasulullah akan membuat perdamaian antara dua kabilah suku yang besar ini yang terus bertikai puluhan tahun. Wakila itu sampai 82 tahun. Itu bertikai. Dan tatkala kita pernah mendengar waktu Rasulullah itu hadir di kota Madinah, itu kan ada iringan sholawat sholat al-badr. Pernah dengar ya? Monggo bersama-sama satu kali anak-anak di rumah sama-sama. Sholat al-badr ala wajib alaina mada'ani. Kita yang membaca dan mendengarkan sholawat ini rasanya sudah kayak ya apa, menggambarkan bagaimana indahnya Rasulullah, tutur katanya, bagaimana kelak beliau luar biasa. Dan para penduduk Madinah yang terkenal dengan orang Ansor itu membaca Tol al-Badr setelah dapat informasi dari orang Yahudi, bukan orang Islam. Jadi orang Islam itu sama orang-orang Madinah yang ada semuanya termasuk dua kabilah yang besar ingin mendapatkan pengayoman dari Rasulullah yang luar biasa. Itu ada yang manjat tebing, ada yang manjat kurma. Pengumuman yang mengumumkan kalau Rasulullah itu datang, waktu itu belum ada handphone, belum ada orang. Tapi Rasulullah diperkirakan hari ke-11 setelah perjalanannya dari Mekah ke Madinah, Yasrib waktu itu beliau akan memasuki kota Madinah kita pukul ya mendekati zuhur. Ini mungkin jam 11. Tapi Rasulullah belum datang-datang. Mereka sudah menyiapkan bunga, menyiapkan ya kepala-kepala suku ini ingin rumahnya itu diambil, disinggahi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu ada orang Yahudi yang ada di atas kurma yang paling tinggi. Dia berseru, ya ma'syaru ahli Madinah, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qad hadara ilaikum wa huwa ma'al muhajirin fata'alau kabbirkum wa nurahikum bi qudumihim. Wahai penduduk Madinah, itu loh Rasulullah sudah datang. Itu beliau bersama sahabat muhajirin. Mari kita sambut, mari kita besarkan mereka bersama. Setelah itu terus mereka pada turun yang dari gunung terus menyambut Tol al-Badr dengan membawa pelepah kurma. Waktu itu yang asik, Rasulullah itu kurmaan. Apa namanya? Unta. Untanya itu namanya Qaswah putih. Waktu itu mungkin belum ada panitia penyambutan. Jadi untanya itu ditarik-tarik bunyi sama orang Madinah agar berkenan beliau itu singgah di kediamannya.
Apa kata Rasulullah? Da'uha fa innaha ma'mur. Maaf ya, jangan ditarik-tarik. Tunggu, aku nanti akan singgah di rumah di mana unta saya ini nanti menduduk, akan istirahat. Waktu itu ada sahabat namanya Abdullah Al-Ansori. Beliau ini orangnya kecil, tapi kecintaannya ke Rasulullah luar biasa. Dan orang miskin. Setiap mendekati Rasulullah akan berjabatan tangan. Itu diusir sama komite estimasi. Yang gagah-gagah. Jadi dia itu ini sopo itu gitu loh. Lalu beliau itu ingin mendekat lagi. Dan Rasulullah menatap wajahnya dari jauh. Setiap mau mendekat diusir oleh kepala-kepala suku. Sebab dia ini kayaknya orang nggak diperhitungkan. Kadang-kadang ada orang itu datang ke kampung nggak menambah bilangan. Orang kampung ditinggal juga nggak merasa kehilangan, Pak Maman. Lalu Rasulullah melihat wajah dia itu, ya agak minggir. Setiap mau mendekat terpental lagi karena banyak. Mungkin banser belum ada, ansik belum ada. Lalu Rasulullah mengatakan tersebut, nanti saya akan singgah di mana unta saya ini istirahat mendulu. Lalu unta ini berjalan semuanya mengidolakan Rasulullah. Beliau ganteng, luar biasa sudah. Kalau panjenengan pernah mendengar ganteng model guru-guru kita dulu keterangannya, kalau ada semangka bumi, satu ini ibaratnya ganteng dibelah jadi dua seret. Maka yang separuh gantengnya Rasulullah SAW, yang seperempat gantengnya Nabi Yusuf, yang seperempat ganteng cantiknya kita. Makanya karena kita jauh dari Arab, hidupnya nggak begitu manis. Bagi semuanya. Emang Rasulullah ganteng. Saya loncat sedikit, anak-anakku nggak apa-apa. Mudah-mudahan Anda segera dewasa yang bagus. Rasulullah itu pernah bermesraria dengan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Panjenengan kan banyak yang hafal lagu yang Aisyah, ya. Itu Rasulullah, ibu-ibu sekalian, ini nanti bisa dipraktekkan. Beliau itu bermesraria dengan berbantal kepada dua pahanya Siti Aisyah. Kok bayangkan aja. Siti Aisyah ini, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, menatap wajahnya Rasulullah tajam-tajam. Kira-kira bahasa ngajinya, bujuku kok bawang. Kira-kira begitu. Anak-anak, mudah-mudahan kalian nanti yang laki istrimu solehah. Yang cewek suaminya soleh. Jangan pacaran dulu. Sekali belajar, tetap belajar. Tidak punya pacar sebelum dapat gelar. Ya. Bapak Ibu sekalian. Tatkala itu Siti Aisyah napa bahasa Jawa ning ngililing niku napa kuwi. Ya menatap kuat-kuat ya, menatap wajah Rasulullah. Nyawa. Nyawa. Memang bahasa Jawa itu kadang-kadang nggak bisa diwakili oleh bahasa Indonesia. Contoh, coba sih saya sambung dengan Bandung. Bapak Ibu dahar, pulo nedo, adik maem, sapi mangan, titik nyucu, bebek. Bahasa Indonesia nggak ditemukan begitu itu. Coba sampai lihat, Bapak Ibu makan, saya makan anjing. Jadi ya, Pak Maman kok dobe anjing. Itu bahasa Indonesia. Nggak ada gradasi unggal-unggal, nggak ada. Makanya, monggo Bapak Ibu guru, para komite, bahasa Indonesia nasional tetap kita galakkan bahasa pemersatu. Tapi bahasa Jawa sudah sampai ditinggal. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, lalu Siti Aisyah nggak payah tetap sedikit. Kayaknya kalau materi tentang maulid, saya itu paling nggak senang Bumi. Kalau cerita yang audien mustami, orang yang dengar itu sudah tahu. Untuk paling ceritanya ini itu nggak enak saya. Tapi tidak gitu kan ya. Saya ingin cerita yang panjenengan belum tahu. Rasulullah ada di pangkuan Siti Aisyah berbantalan, bantal pahanya Siti Aisyah. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, man ajmal bainaka wa baina Yusuf alaihi salatu wassalam. Ganteng pundi Kanjeng Nabi panjenengan kali Nabi Yusuf.
Tolong panjenengan bisa meniru poin yang pertama. Suami duduk di paha. Tapi jangan sampai jenengan tanya, terus gandeng pundi sampean mas kali Pak Munir. Jangan gitu panjenengan. Bisa diamuk sama suami. Melok Pak Munir atau gitu. Ini berbeda permasalahannya. Siti Aisyah sering mendengar Yusuf itu ganteng, tampan. Tapi kan belum pernah lihat. Kalau panjenengan kan sudah pernah lihat saya, jadi nggak boleh. Lalu apa jawab Rasulullah? Ya Umairah, wahai istriku yang pipinya kemerah. Ya. Ana ajmal min Yusuf. Kulkon wa Yusuf ajmal minni kholkon. Hanya beda harokat. Kulkon sama khol. Aisyah, Umairah, saya lebih tampan ganteng daripada Yusuf akhlaknya. Tapi Yusuf lebih tampan ganteng daripada saya postur. Jawaban Rasulullah ini langsung mendapatkan tanggapan Allah Subhanahu wa taala. Jibril, cepat kamu turun temui Muhammad. Muhammad itu lebih ganteng, lebih tampan daripada Yusuf, baik postur tubuhnya maupun akhlak. Jadi Nabi Yusuf itu ganteng kita sekawon kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi tiap tahun? Anak-anak kita arahkan mencintainya. Sebab yang pertama, Kanjeng Nabi seperti yang dikatakan manusia yang luar biasa. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa yaqutatun bainal hajar. Kalau saya terjemahkan model orang kampung, Kanjeng Nabi niku bangsane manungsa nanging ora kaya lumrahe manungsa. Ibarat Kanjeng Nabi waktu mutiara kulon jenengan niki waktu gerakan waktu segoro monggo sholli wa sallinda ima'ala sholli wa sallinda ima'ala wal ali wal ahli biman qad hada wal ali wal ahli biman qad. Rasulullah manusia, kita juga manusia, tapi berbeda. Ibarat batu, Rasulullah itu batu apa tadi? Mutiara. Kalau jenengan masuk nopo Pak? Jadi sepunten nek panjenengan kula kulingan dan wahai para geragal yang kurang tahu. Kalau dibandingkan Rasulullah, gue komunir ini geragal. Pak Mamat gue tambah nemen bukan. Itu sekalian yang kami boleh. Jadi Rasulullah itu ibarat batu mutiara. Kita semuanya batu geragal liman terkait mutiara sak jempol larang budi. Itu Rasulullah yang dari kamu telah kon abada wa man tataba aflan bimanda zamani minhu jawabu falam dan seterusnya. Rasulullah maaf, mulai kecil remaja dewasa tidak pernah bermimpi mengeluarkan air sperma. Rasulullah tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Panjenengan ate dihinggapi lalat. Minro itu tentang konten niru Mbak Maman kadang-kadang. Sebab apa? Rasulullah ini badannya luar dalam dojiran babatinan itu suci Rasulullah itu. Rasulullah nggak pernah kelanggopan, menguap nggak pernah. Sebab apa? Satu, kelanggopan itu wewek. Jelek. Coba anak-anak kamu nanti setelah ini bercermin, mangapun ngarep kocona, pula wewek. Kedua, menunjukkan sistem pencernaan atau metabolisme usus besar Rasulullah itu sempurna. Sebab beliau itu punya prinsip dalam makan, tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum persis mboten padha kali kula sedherek. Rasulullah itu punya prinsip yang kayak begini itu luar biasa. Tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum. Makanya
saya pernah dengar kata-kata bijak dokter. Jadikanlah makan Anda itu sebagai obat sebelum Anda harus meminum. Antara itu tadi prinsip Rasulullah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, jadi Rasulullah itu orang yang luar biasa. Rasulullah ini di bawahnya cahaya tidak mengeluarkan bayang-bayang. Di bawahnya matahari begini betulnya senayang-ayang betulnya. Anak-anak kalian kalau keluar jam 12, jam 1 ada bayang-bayang nggak ini? Pasti ada. Kalau nggak ada mendung ya. Rasulullah itu meskipun di bawahnya cahaya matahari langsung tidak ada. Sebab apa? Beliau nurun fauqa nur, cahaya di atas semua cahaya. Rasulullah itu pernah lelenggahan, duduk-duduk, bahasa saya yang pas itu rombo cangkruan. Kalau ngaklik cangkruan apa jagongan, nah itu kita disore dengan Rasulullah itu pernah jagongan dengan malaikat Jibril. Rasulullah itu diterangkan akrab dengan Jibril. Sebab Rasulullah itu diterangkan, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya, malaikat Jibril menyampaikan wahyu ketemu Nabi Adam. Ini kok Nabi Adam usianya 1062, itu hanya 6 kali. Ketemu dengan Nabi Nuh yang usianya 860, itu hanya 5 kali. Ketemu Nabi Ibrahim 10 kali, Nabi Musa 40 kali, Nabi Isa 400 kali, Nabi Muhammad SAW 24.000 kali. Saya bagi 24.000 kali 23 tahun kenabian Rasul kali 360. Ketemunya Rasulullah itu dengan Jibril tiap hari 3-4 kali. Satu saat Jibril ditanya, "Ya Jibril, kamu umur? Jibril umur sampean pinten?" Kira-kira yang ngono wong akar Jibril mboten mawon ya. Jibril, berapa usia Anda? Ya Rasulullah, ma aktsar umri. Betapa banyak usia saya. Banyak berapa tahun? Pun pokok itu wamu kan. Pinten dan minggu pinten. Keranten panjenengan bisa Kanjeng Nabi. Saya beri ilustrasi usia saya. Saya itu setiap 70.000 tahun. Saya itu melihat cahaya yang indah dari ufuk timur berjalan ke barat, kembali lagi ke ufuk timur. Dan seluruh kami malaikat sangat merasa bahagia dan gembira melihat cahaya itu. Tapi sayang, cahaya itu keluarnya setiap 70.000. Saya, ya Rasulullah, sudah pernah melihat cahaya itu 70.000 kali. Sampai kengakan dewi itu. Nabi Muhammad terus tanya, Jibril, sampean tahu cahaya apa itu? Saya nggak tahu wajib. Jadi kadang-kadang Jibril itu ya hebat, tapi kadang-kadang Jibril ada di posisi bawahnya Nabi Muhammad SAW. Kamu tahu Jibril itu cahaya apa? Saya nggak tahu ya Rasulullah. Itu adalah nur cahayaku, yang dari cahaya itu Allah menciptakan diri. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tidak heran Sayyid Abdullah waktu muda bapaknya Rasulullah sebelum menikah dengan Sayyidah Aminah itu menjadi laki-laki yang luar biasa, banyak wanita tergila-gila. Sebab apa? Ketampanannya, cahayanya kayak. Dan orang-orang Yahudi itu tahu kalau bapaknya Sayyid Abdullah itu sebelum nikah, pada dirimu akan lahir manusia yang luar biasa. Yang tahu malah bukan orang Islam. Umatnya Nabi Isa yang benar tidak, malah umatnya Nabi Musa yang berpedoman kepada kitab Taurat yang asli. Jadi kita ini hendaknya terus menggali beberapa hasanah di mana orang-orang dulu itu luar biasa kerjasamanya antara orang Islam yang baik dengan orang Islam yang baik sebelumnya. Cuman kadang-kadang kan menurut kita, maaf, mereka yang berpedoman kepada kitab Injil, kita Taurat, itu menurut versi kita. Padahal itu juga kitab samawi dari Allah Ta'ala untuk Nabi. Kenapa? Isa sama Nabi Musa, menurut kita sudah ada beberapa perubahan yang tidak bisa diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Di Rasulullah itu kayak begitu itu. Apa namanya ya? Sudah cahaya di atas semua cahaya. Yang kedua, setelah Nabi Muhammad itu orang istimewa. Sebab Nabi Muhammad itu sangat cinta kepada kita.
Cintanya itu memang Allah desain Rasulullah itu cinta kepada umatnya. Rasulullah tadi insya Allah dibaca kala lahir sajidan syakiron hamidan ka'annahul badru Rasulullah lahir itu sajidan langsung sujud, tidak mengatakan subhana rabbiyal a'la, tapi mengatakan ummati ummati ummati. Mumpun enten pembawaan wani jabang bayi cinta kepada umat. Saya sini ini ingat, saya barusan ke dokter, saya ini termasuk orang yang sering sakit gigi. Saya tanya kepada dokter, apa saya ini sering sikat giginya nggak benar? Coba saya Pak Ustaz, saya lihatnya sekarang giginya. Kalau sikat gigi ini yang gimana? Pertama biasanya gigi, terus nanti selanjutnya yang terakhir saya sudah benar Pak Ustaz, sekarang giginya juga baik. Lah kok sering saya sakit gigi? Gawani bayi Pak Ustaz. Boleh sependapat dia tidak. Jadi ada orang itu sering ngolong untuk mulai gawani bayi. Ada yang nggak pernah sikat gigi, ya boleh jenengan kok koyo nyocok nurmane, nyocok. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan. Jadi Rasulullah itu sangat cinta kepada kita. Terbukti juga waktu Rasulullah itu menjelang wafat. Rasulullah kedatangan malaikat Israel. Israel ditanya oleh baginda Rasul, ya Israel, ajita zairon amqabidun. Sampai datang ke sini ini ziarah biasa seperti sebelumnya atau mau nyabut nyawa saya? Lalu Israel menjawab, ya Rasulullah, jituka zairon wa qabidun in adintas. Kula dugi ten mriki nggih ziarah biasa, ya njabut nyawa panjenengan guru. Kayaknya enak ini ya. Untuk kita enak kayaknya. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah nggak menjawab mau atau tidak. Saya datang ke sini di samping ziarah biasa untuk mencabut nyawa panjenengan apabila Anda mau. Apa jawab Rasulullah? Wahai Israel, aina Jibril? Sampeyan kok datang sendirian tidak bersama Jibril. Lalu Israel menjawab gini, ya Rasulullah, taraktuhu fis sama'i dunya ya'udunahu al-malaikah. Jibril saya tinggal di langit dunia. Langit yang paling dekat itu namanya langit dunia. Makanya dunia itu bahasa Arab. Artinya paling dekat. Di langit dunia artinya langit yang paling. Kalau sampean umur tentunya ini paling suwe tolong habis. Saya tinggal di sana. Ya'udunahu al-malaikah, dia sedang ditakziah oleh para malaikat. Sebab apa? Jibril itu di atas tahu kalau Muhammad mau wafat. Nangis ditakziah oleh para malaikat. Sebab Jibril itu memang cinta kepada Rasulullah. Secepat kilat Jibril datang. Jibril, Anda tahu bagaimana keadaan hari ini? Tahu ya Rasul. Kayaknya engkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku merasa ini adalah hari duniamu yang terakhir. Dan hari akhirat yang Jibril, tolong sampaikan kepada saya. Bagaimana keadaan umatku nanti di hari akhirat. Jadi beliau akan wafat. Itu yang ditanyakan bukan bagaimana Khadijah, bagaimana Aisyah, bagaimana diri beliau sendiri. Tapi yang ditanya bagaimana keadaan umatku nanti di akhirat. Jibril jawabnya keliru. Jawabnya begini. Ya kayak Rasulullah itu tanya bagaimana nasibku nanti di. Padahal yang ditanyakan dirinya atau umatnya. Umatnya. Jibril jawab begini. Ya Rasulullah. Inna abwaabas samaa'i qad futihat. Wal malaikatu qad saffu sufufan yantaziruna ruhak wal hur qad tazayyana. Kanjeng Nabi, langit yang pintunya 7 sudah dibuka oleh Allah. Seluruh malaikat berbaris rapi. Para bidadari telah bersolek berhias diri untuk menyambut datangnya ruh panjenengan. Langsung Rasulullah begini, Jibril, itu kan untuk saya. Untuk umat saya yang datanya. Jibril langsung menjawab, ya Rasulullah, Gusti Allah menika nanti sumpah. Beliau menikah, Allah Ta'ala mengatakan demikian. Nikot haram tu al-jannata ala sa'il umam qabla an tadkhulaha ummat. Kanjeng Nabi, umat panjenengan itu dimuliakan kali Allah.
Allah tidak memperkenankan surga dimasuki oleh umat-umat yang dahulu sebelum umatmu nanti masuk surga terlebih dahulu. Jadi jenengan kula insyaallah munggah swarga sana. Dan umat-umat dulu sebelum Rasulullah nggak ada yang masuk sebelum paguyuban wali santri wali murid kagesan. Tolong gini jenengan disik kula sampean tosi. Kalau ingin mandar muka kalau gak lali Pak Maman kali sampean. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu sangat mencintai kita. Rasulullah itu pernah berkata demikian di tengah-tengah para sahabat. Anggap mawon ketoke sampean sahabate kula nabine ngoten iki ketoke mawon. Rasulullah mengatakan demikian. Wa syauqo. Duh teramat sangat rindunya aku. Amat rindunya aku sampai 3 kali. Lalu para sahabat sebagian bertanya, ilaman ya Rasulullah. Anda rindu kepada siapa wahai Rasul? Ila ahbabi, aku rindu kepada kekasih-kekasih. Alasna bi ahbabikum, adakah kami para sahabat ini tidak kekasihmu lah? Lastum bi ahbabi walakinnakum ashabi. Kalian itu tidak kekasihku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabat. Sahabat itu artinya teman Ngoten sahabat bertanya lagi, man ya Rasulullah. Kalau kami para sahabat ini tidak kekasihmu, lalu siapa kekasihmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qaumum min ba'di lam yarawni wa yu'minuna bi. Kekasih adalah orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat wajah dan mukjizatku. Iman. Jenengan sedaya iki termasuk kasih-kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Kalau kita ini umatnya Rasulullah, dipastikan kalau umat yang baik pasti masuk surga dengan beliau. Beliau pernah mengatakan juga al-mar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman umbasa. Orang itu nanti di akhirat akan bersama dengan orang yang dicintai. Dan kalau kalian cinta kepada saya, nanti akan di surga bersama saya. Mudah-mudahan anak-anakku SDN Negeri 1 nanti bisa masuk surga dengan Bu Mimin semua. Bapak Ibu sekalian, cuman permasalahannya kalau kita cinta, dan itu zaman nom-noman pulau. Pulau ini kasih nom pun tuwek. Dari mana itu? Tuwek ngenomi kali nom tuwek. Kuwi kondisi. Ibu kepala sekolah dari mana Bu? Dengarkan murid-murid dulu. Dari mana tuwo ngenomi kali nom tuwek. Terus mana ini? Anak-anak Bu Nini jawabannya sama baiknya, sampai catat. Jadi tua menomi yaki, tua menom luwe ini, tapi yang jelas kita boleh berbeda pendapat. Subjektivitas pribadi, usia boleh tua, semangat tetap. Nah, kalau dirinci Bapak Ibu sekalian, anak-anak nggak apa-apa, dia tambah dewasa yang baik. Kalau dirinci urusan ibadah yang baik, enom, luwek. Arek SD kalian, tapi ibadahmu kayak Bapak Ibu bagus. Dirinci urusan ibadah yang baik, enom, luwek. Tapi kalau urusan suami istri, maaf, mudah-mudahan anak-anak sedang dengar yang baik, wah, enom, gitu. Deal ya, nggak tak ulang, deal ya Bu ya. Urusan ibadah, enom, luwek. Jadi Pak Maman urusan suami istri dengan itu Allahumma sholli ala Muhammad. Saya nggak pernah baca tulisan kayak yang saya sampaikan ini, nggak pernah. Urusan diri tadi loh ya. Kalau yang lain mungkin sudah. Satu, karena Rasulullah adalah nanti kalau dicatat ya, kenapa kita memperingati Maulid, kenapa kita cinta kepada Rasul? Sebab Rasulullah satu manusia istimewa. Yang kedua, Rasulullah mencintai. Cuman permasalahannya, cinta itu katanya dibagi menjadi 3. Ada cinta monyet, ada cinta gombal, ada cinta sejati.
cinta monyet, kowe tau mendit kan? Kalau kalian nak di mendit di Sangar sana jurusan Pak Ades sekitar jam 10 banyak monyet yang mencari sarapan. Sampean bawa roti, bawa kue, sampean akan disayang monyet. Tanpa sekundi-undi tampani, roti tampani, WI tampani. Sampean disayang, tapi kalau enggak bisa memberi apa-apa, ya Pak No sampean. Itu katanya ibu dulu, ada uang abang di saya, ada uang abang, jahat itu Pak. Yang kedua cinta gombal. Tahu cinta gombal? Cinta gombal adalah cinta sing gedabur sing tentai urusan. Pokoknya nek muji-muji koyo yo sundul langit, tapi tidak ada apa-apanya cinta. Keduanya jelek, monyet jelek, gombal jelek. Yang bagus adalah cinta sejati. Sebagaimana cintanya kedua orang tua anak kepada kalian semua. Di dunia ini umpama seluruh manusia mencemooh Anda sebab Anda pernah melakukan sesuatu yang paling jelek. Umpama Anda pernah menjadi pejabat korupsi, Anda pernah menjadi orang kuat merampok, Anda pernah menjadi maling pencuri terpegang. Seluruh orang batu itu membenci kalian, mencaci maki kalian. Di sana ada satu orang yang hatinya murni dan suci, adalah ibumu yang menyayangi diri, bapakmu yang menyayangi diri. Itu cinta saja, kata orang-orang. Gunung akan kudaki, lautan akan kudaki, hutan belantara tak peduli, asal disayangkan Nabi gitu. Karena disayang doi. Nah, saya tanya, coba ada azan, khususnya yang kelas 4, 5, 6, yang menurut hitungan sudah ada. Sholatu khairun minan naum. Azan apa bu itu? Sebenarnya kayak dia yang mengenai suku ya. Kira-kira anak-anak didik kita ini, anak-anak kamu sekalian, kalian mendengar azan suku diri ini, Anda sudah kelas 3, 4, 5, atau 6. Anda yang banyak sholat di masjid, di musola, atau di rumah masing-masing. Mesti jawabannya insya Allah banyak yang di rumah, atau bahkan tidak sholat. Anak-anak sekalian, kalau Anda di rumah, umpama ada panggilan masjid terus di rumah, masjid kamu pegang di masjid, di rumah, pernah berbohong kepada kedua orang tua. Sebab Nabi itu punya sifat siddiq yang sangat benar, yang jujur, amanah. Kalian kalau ingin disayang Nabi, tantangan jangan sampai pernah bohong kepada bapak ibu guru, jangan bohong kepada bapak ibu orang tua. Sebab itu adalah hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sekarang mari kita tanya diri kita masing-masing, anak-anakku, mohon maaf. Sambil kira-kira cintanya kepada Rasulullah, cinta monyet, atau cinta gombal, atau cinta yang terakhir. Kenapa? Kita harus memperingati Maulid Nabi, mencintai Nabi, sebab kita berharap syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Nanti Bapak Ibu sekalian di hari kiamat, banyak umat sama datang kepada Nabi Adam. Itu bapak kita yang pertama. Apa kata Nabi Adam? Nanti datang kepada saya malu kepada Allah. Gak bisa minta tolong kepadanya untuk kalian. Sebab saya dahulu melakukan pelanggaran di surga sehingga saya harus dikeluarkan dari. Dan saya punya anak saya ini durhaka kepada Allah, yaitu mereka terus datang kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan, jangan datang kepada saya. Saya malu kepada Allah sebab dulu saya jadi Rasul pernah tidak sabar menghadapi umat saya yang kafir, umat saya yang tidak mau menuhankan Allah. Terus saya berdoa, ya Allah, habisi aja umat saya ini yang tidak mau menyembah kepada Engkau ya Allah. Doa saya dikabulkan. Orang-orang dihabisi dengan banjir. Dan
normal. Aku kehilangan kesabaran jadi pemimpin. Dan Bapak Ibu guru tidak sampai kehilangan kesabaran. Lalu mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa juga mengatakan alasannya ada kekurangannya. Nabi Ibrahim ada kekurangannya. Nabi Isa malah ada kekurangannya. Saya memohon kepada Allah. Sebab banyak umat saya yang membuat patung, membuat gambar-gambar. Gambar saya dianggap bohong. Dan saya adalah seorang nabi. Mana nabi-nabi sebelumnya. Ini menurut kacamata agama Islam. Bapak Ibu sekalian, lalu mereka sepakat, ayo datang kepada Nabi. Begitu datang kepada Nabi, Nabi Muhammad SAW langsung hadir di hadapan Allah, sujud. Apa sujudnya? Ya Allah, saya mohon jangan sampai ada di antara umatku satu orang saja yang masuk ke neraka. Sungguh ya Allah, aku tidak akan mengangkat kepala keningku sebelum engkau jawab, umatku seluruhnya masuk surga. Lalu Rasulullah SAW digabung dengan hadis yang lain, seluruh umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani. Yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga. Yang durhaka kepadaku berarti dia tidak mau masuk. Mudah-mudahan pertemuan Jumat kali ini benar-benar diberkahi oleh Allah. Ta'ala, umpama kita hidup ada kekurangan, ada dosa-dosa yang taubat kita sampai meninggal dunia belum sempurna, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaat Nabi itu mudahnya begini Bapak Ibu sekalian. Mestinya kita ini harus masuk neraka dulu karena punya kesalahan dosa. Nanti dapat syafaat, gak usah masuk surga, gak usah masuk neraka, tapi langsung ke surga. Sebab neraka itu fungsinya antara membersihkan. Terus pun dia naik kerja, pasti gak ada dosa, itu berarti dari sempurna, masuk neraka dulu. Guru saya kalau mencontohkan, kamu kalau pakaiannya umel, pakaiannya kotor, itu nyuci di kali zaman di pondok, mesti digeblok-geblokan. Itu pernah. Nyuci di kali zaman dia. Apa mana aslinya Andi? Oh, saya mau hutang ya. Gua dia naik bawa digeblok-geblokan. Jadi naik semakin ngetel digeblok-geblokan. Jadi naik misalnya ke atas ini, ya digeblok-geblokan rokok diisi. Kalau jenengan mengatakan saat ini mboten usum geblokno di mesin cuci, ya diputer diisi rokok diisi. Itu kalau kita masih punya dosa. Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, umpama kita sudah berusaha benar di dalam ibadah, benar di dalam hidup, benar di dalam mengajar, benar di dalam bekerja, masih terselip kekurangan-kekurangan. Ada di sana dosa-dosa. Kalau dapat syafaat Rasulullah, langsung masuk. Kayak persis kemarin saya. Kemarin anak saya yang nomor 4 pun ini, usianya masuk 17 tahun. Akan urus KTP. Saya begitu berbincang sama istri saya, ya mendingan kita urus KTP. Dengan yang Mbak mau untuk kali santri. Malamnya ada yang namanya kepala catatan sipil, kepala dinas catatan sipil. Tak sebutkan nggak apa-apa, tapi sekali-kali kan nggak apa-apa. Bu Wiwi namanya. Sebelumnya di dinas pertahanan pangan. Malam itu datang ke panti asuhan kami membawa beras, membawa sedekah. Beliau itu subhanallah, santri-santri kami selimutnya ditanggung beliau. Kalau anak-anak selimutan itu yang bantu. Beliau tak tanya, masih di ketahanan tangan. Enggak Pak Ustadz, saya di catatan. Bijing keluar rencana ngurus anak double KTP. Saya minta kakaknya aja. Besok putranya suruh ke kantor. Insya Allah ya jam 9 lah saya ada. Nanti kalau sudah nyampe di Pemkot, itu nanti suruh telepon saya. Kakak dibawa. Anak saya tak suruh berangkat sama santri. Sampai depan, telepon. Oh iya, tunggu di depan ya. Langsung disambut sama beliau. Langsung diletakkan di meja tamu beliau. Lalu oleh beliau itu sama bagian foto. Berapa menit gitu? Kira-kira 3-4 menit. Ayo mas, foto mas.
langsung foto, nggak pakai antri, padahal waktu itu banyak yang antri. Sudah Mas, terima kasih, pulang ya. Salam sama abinya. Jam 2 diantarkan ke sini. Kenapa kok saya bisa dibantu kayak begitu tuh, kok gampang sebab saya kenal sama beliau. Oh, itu nggak adil, justru itu namanya adil. Bisa diterima maksud saya. Masa beliau harus memperlakukan semuanya? Ya, tapi boleh sependapat. Justru itu yang namanya keadilan. Guru saya kalau mencontohkan, tambah sedikit, pas ngajar, ada anak yang tok mengganggu di depan kelas, tok sampai kan marah, guru kan marah. Oh, tiba ya anak itu, sana nak, keluar nak, ayo keluar, dituntun pohon metu. Tapi suatu saat yang tok dilihat ada anaknya sendiri. Lalu, nah, kene. Dilungguh nonong gone kursinya guru. Ibunya malah berdiri kalau menerangkan. Saya tanya, adil nggak? Saya bingung kan. Jadi dengan paling di dalam hati cocoknya. Jadi adil itu kadang-kadang tidak harus anak kita. Kalau diteruskan nanti nggak bisa. Ini saya bilang itu tadi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan membawa manfaat untuk kita bersama. Mari kita doa. Pelan-pelan di dalam hati anak-anaknya. Mari kita akhiri ayat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma inna nas'aluka bi barakati dzikri wa mawlidi rasul. Bi barakati shalawat ala nabi. Bi barakati mahabbah nabi. Anna bi kulli wa anta tafaddal alaina bi kulli khair wa anta ja'alna. Ya Allah, ya Tuhan kami, siang ini kami memohon kepada di sini ada dewan guru, ada dewan komite, di sini ada wali murid, ada murid-murid kami, ya Allah. Sungguh betapa banyak karunia nikmat yang telah diberikan kepada kami, tapi betapa sedikit yang pernah kami lakukan kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami berikan kepada anak-anak didik, siswa-siswi SDN Negeri 01 ini jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa membawa sukses selamat dunia sampai. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak didik kami SDN Negeri 01. Engkau karuniai kecerdasan, ya Allah. Engkau karuniai kebaikan, ya Allah. Engkau karuniai ilmu yang luas, akhlak yang mulia. Jauhkan anak-anak didik kami ini dari pergaulan bebas, ya Allah. Jauhkan anak didik kami ini dari minuman keras dan narkoba, ya Allah. Jauhkan anak didik kami ini dari fitnahnya zaman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan siswa-siswi SDN Negeri 01 ini hormat kepada Bapak Ibu, ya Allah. Hormat kepada Bapak Ibu kedua orang tuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak didik kami ini sampai kepada cita-cita mereka yang baik, ya. Sampai kepada keinginan dan niat mereka yang mulia sesuai dengan keniatan